yang sama-sama kita hormati dan muliakan, dan yang al-mukarram Ustaz Siddiq Al-Ansari SPD, Ustazah yang tidak bisa saya sebut satu persatu, siswa-siswi, santriwan-santriwati SMA Hidayah Mataram yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah disampaikan oleh dari Al-Mukarram terkait dengan amalan-amalan yang bisa kita lakukan di setiap hari kita. Kenapa penting amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hari-hari yang kita lalui setiap hari itu berkah. Hari-hari yang kita lalui setiap hari itu punya arti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah bergantikan hari ini, ada pagi, ada petang, ada siang, ada malam, ada bulan, ada tahun, ada Senin, ada Selasa. Allah bergantikan hari ini, yang kemudian kemarin kita sudah melalui hari Jumat, sekarang kita bertemu lagi di hari Jumat. Besok kita akan bertemu lagi di hari Senin, di hari yang sama. Kenapa Allah bergantikan hari-hari ini? Dua tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, liya'lamallahu alladziina aamanu, untuk melihat siapa yang imannya kokoh, siapa yang imannya tetap, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di dalam hadis dijelaskan, khoslatani la syai'a afdalu minhuma, dua perkara yang tidak ada lebih baik dari dua perkara ini. Yang pertama, al-imanu billah. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin, yaitu beramal soleh. Yang kedua, yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beramal soleh. Artinya di sini apa? Kalau kita ingin beramal, lakukan amal, lakukan perbuatan yang semakin memperkuat iman kita. Karena perkara yang kedua yang disebut dalam hadis itu harus memperkuat perkara pertama, yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah. Maka amal soleh yang tadi dijelaskan berupa amal-amal lisan, berupa zikir kepada Allah, salawat kepada baginda Nabi SAW, atau amal-amal perbuatan, sholat sunnah, atau berbuat baik kepada setiap orang, itu kalian prioritaskan agar amal-amal itu semakin memperkuat iman kalian kepada Allah. Karena tujuan kita beramal untuk liya'lamallahu alladziina aamanu, untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa yattakhidha minkum syuhada, untuk melihat siapa yang akhir hayatnya itu baik, untuk melihat siapa yang meninggal dalam syahid. Sehingga ada seorang ulama ditanya, apa cita-citamu? Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu akhir yang baik sekaligus awal yang baik untuk kita. Karena kehidupan kita tidak sampai dunia. Banyak kehidupan setelah dunia. Ada kehidupan di alam barzakh, ada kehidupan setelah dari kubur, ada kehidupan di yaumul hisab, ada kehidupan nanti yang menjadi penghujung surga atau neraka. Kira-kira saya tanya, Ustaz tanya, kalian di akhir penghujung nanti cita-citanya mau masuk ke dalam surga atau neraka? Kurang serentak. Coba, mau masuk surga atau neraka? Semuanya kita pasti masuk surga dan ingin masuk surga. Maka kita harus beramal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan terakhir saya sampaikan salah satu ayat, dan kalian pasti hafal semua, surah Al-Mulk ayat kedua. Apa bunyinya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup.
Apa tujuan Allah menciptakan mati? Tujuannya Allah menciptakan hidup liyabluwakum ayyukum ahsanu, untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Selaras dengan apa yang tadi Allah pergantikan hari untuk melihat siapa yang beriman, Allah menciptakan mati dan hidup untuk melihat siapa yang paling baik amal. Wahwal azizun ghafur. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allah Maha Perkasa untuk memberikan ujian, untuk memberikan azab kepada orang yang tidak beriman, dan Allah Maha Pengampun atas setiap orang yang melakukan dosa. Maka hendaklah kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.